Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwasanya kebohongan hanya bisa ditutupi dengan sebuah kebohongan. Dan kebohongan yang ditutupi oleh kebohongan yang kecil maka akan terus berlanjut. Bahkan kemudian kebohongan yang kecil itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar. Kebohongan yang besar akan bisa ditutupi hanya dengan kebohongan yang lebih besar lagi, hingga pada akhirnya kebohongan itu sendiri yang akan berkata tentang kebohongannya. Nah teman-teman, kenapa saya mengungkapkan tentang pepatah tersebut? Seperti yang kita tahu, beberapa waktu belakangan kita mendengar bahwasanya ada seorang yang sudah divonis dipidana 1,6 tahun secara vonis yang tetap atau ingkrah dari Mahkamah Agung, yang mana terkait dengan pencemaran nama baik mantan wakil presiden kita Bapak Yusuf Kalla. Nah teman-teman, dalam sebuah siaran di stasiun televisi dia mengatakan bahwasanya dia sudah menjalani proses dan sudah berdamai dengan Bapak Yusuf Kalla. Pada awalnya ketika saya nonton podcast tersebut, nonton siaran tersebut, saya percaya ya teman-teman, tapi kemudian kemudian orang dekatnya Bapak Yusuf Kalla, yaitu Bapak Hamid Awaludin, menegaskan bahwasanya Pak Yusuf Kalla itu nggak pernah menyatakan bertemu ataupun mengadakan perdamaian dengan tokoh tersebut gitu kan. Bahkan kemudian Pak Hamid Awaludin, orang dekatnya Yusuf Kalla, juga mengatakan sekalipun itu sudah berdamai, ini kasusnya kan bukan kasus perdata tapi kasus pidana, artinya memang harus kemudian vonis itu dilaksanakan ya, tetap dipidana gitu kan, yang mana memang kemudian vonis tersebut sampai dengan 6 tahun hingga dengan saat ini belum kemudian dieksekusi, menunjukkan sesuatu yang menjadi tanda tanya ya oleh seluruh masyarakat yang menonton hal tersebut gitu kan. Dan tanda tanyanya, ini seorang yang dicemarkan nama baiknya, ini seorang yang terkenal, yaitu Bapak Yusuf Kalla. Sini memang kemudian dari tanggal 4 Agustus hingga saat ini tanggal 13 Agustus belum ada penjelasan gitu kan, kenapa tokoh tersebut juga belum kemudian dilakukan penahanan atau eksekusi daripada vonis yang telah dijatuhkan pada orang tersebut. Yang jelas ini jadi tanda tanya besar buat seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karena sejatinya semuanya saat ini ditonton, dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.